Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Ya, lantas bagaimana agar masyarakat bisa sigap di tengah bencana? Kami sudah terhubung dengan Ketua Ahli Bencana Indonesia, Ibu Harkunti Pertiwi Rahayu. Selamat siang, Ibu Harkunti. Kata-kata harus bersahabat begitu ya dengan bencana, sepertinya memang tidak terlalu berlebihan ya, Bu Harkunti. Tapi apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat, katakanlah dengan mempersiapkan tas sigap anti bencana atau seperti apa, Ibu? Silahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Mungkin ralat sedikit dari ini Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Ya, bukan ahli bencana, kebencanaan ya, bukan ahli membuat bencana. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Tadi saya juga sepintas mendengarkan bagaimana kondisi dari masyarakat pada saat pasca gempa di Mamuju maupun di Majene ya. Kelihatan sekali masyarakat tanda kutip tidak siap. Ya, karena saya lihat di sini kalau kita bicara kesiapsiagaan itu tidak hanya dari unsur masyarakat, tetapi kita lihat dari unsur pentahelix dan demikian juga dari lingkungannya, yaitu pemerintah, ya pemerintah daerah dalam hari ini, kemudian masyarakatnya, dunia usaha, kemudian akademisi harus membantu dan demikian juga keterlibatan dari media. Nah, untuk membuat masyarakat lebih sigap, tentu saja masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi dengan benar. Yaitu kita butuhkan di sini komunikasi risiko atau risk communication dari semua pihak, dalam hal ini dari 4 helix yang lain, yaitu peran media sangat penting, demikian juga pemerintah, akademisi, dan dunia usaha, sehingga masyarakat tahu apa yang perlu dilakukan. Kalau saya melihat kejadian di gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, yang terjadi di Majene dan Mamuju, di sini ketidaksiapannya itu tidak hanya pada unsur dari manusianya sendiri, tapi kita lihat bagaimana built environment atau bangunan yang ada. Kita lihat bagaimana rusaknya bangunan rumah, ya. Artinya apa? Pengetahuan masyarakat terhadap rumah tahan gempa juga tidak ada. Ya, karena apa? Gempa itu tidak akan pernah membunuh manusia, tapi yang membunuh itu adalah bangunan. Kita harus hidup akrab dengan bencana, artinya apa? Kita harus menyiapkan diri kita untuk hidup selaras dengan bencana. Nah, oleh karena itu, pengetahuan terhadap ya rumah-rumah aman terhadap gempa itu sangat penting ya untuk masyarakat. Karena sebagian besar rumah tadi kita dengar sendiri bagaimana rumah miring, kemudian mereka panik. Ya. Tentu saja tidak bisa disalahkan dan kejadiannya tengah malam ya, jam 12 lebih ya. Dan demikian juga kalau kita lihat kesiapsiagaan itu diukur juga dari bagaimana kesiapsiagaan dari bangunannya. Saya sangat prihatin ya bagaimana rumah sakit juga kena ya kolaps ya, atau rusak berat. Nah, ini kan sebetulnya di depan kacamata kita selama ini kita sibuk dengan harus punya misalnya desa tangguh tsunami, sekolah tangguh bencana misalnya, atau hotel tangguh bencana. Tapi belum pernah dipikirkan atau disiapkan rumah sakit tangguh bencana. Nah, ini karena semua kita juga sebagai media punya tanggung jawab. Tadi sudah Bu Harkunti ingatkan begitu ya, harus sama-sama sosialisasi. Kita akan lanjutkan Bu perbincangan ini selepas jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Masih membahas mengenai mitigasi bencana bersama dengan Ibu Harkunti. Bu Harkunti, kita lanjutkan perbincangan. Kalau tadi Anda mengatakan minimnya informasi begitu ya, baik dari semua pihak, ini juga harus bersatu dari pemerintah dan juga masyarakat. Nah, evaluasi seperti apa nih Bu yang harus dilakukan? Maksudnya untuk ke depan ya, kalau kita belajar dari peristiwa di Mamuju dan Majene, tentu saja kita perlu melihat, menginvestigasi apakah betul perencanaan sudah berbasis mitigasi bencana. Kemudian perencanaan itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan ini merupakan dasar yang paling utama. Jadi biasanya perencanaan tidak pernah harusnya mempertimbangkan mitigasi bencana. Saya ingat sekali sudah seringkali diharapkan dan sudah ada undang-undang yang mengatur, tetapi ternyata seringkali dalam implementasi jarang sekali pemerintah daerah mempertimbangkan. Kalaupun sudah dipertimbangkan di dalam perencanaan, contohnya rencana tata ruang wilayah RT/RW, tapi yang terjadi implementasinya yang dilanggar. Jadi perencanaan sudah baik, implementasi yang dilanggar. Nah, ini tentu perlu ada pengawasan yang ketat. Bagaimana implementasi dari perencanaan berbasis mitigasi bencana itu betul-betul diterapkan. Ini kurang lebih ya yang bisa saya sampaikan ya. Baik, tadi pertanyaan saya di awal sekali lagi Bu terkait masyarakat yang sekarang apa yang harus dipersiapkan. Banyak sekali pesan berantai beredar untuk mempersiapkan tas mitigasi bencana. Silahkan Bu Harkunti.
Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya nomor satu adalah pendidikan. Ya, pendidikan kebencanaan bisa dilakukan dua arah. Bisa melalui pendidikan formal, karena yang paling penting di sini adalah kelompok rentan adalah anak-anak sekolah. Ya, anak-anak TK, SD, SMP, ya, itu perlu sekali mereka mempertimbangkan bagaimana pendidikan kebencanaan, bagaimana mereka merespon dengan sigap. Ya, bila terjadi tanda-tanda akan terjadi bencana, misalnya gempa. Ya, mereka tahu how to evacuate tanpa panik. Ya, kemudian apa yang perlu disiapkan, tas siaga bencana. Tadi itu disiapkan di tiap-tiap keluarga. Demikian juga family action plan itu juga perlu mempertimbangkan. Karena sebagian besar, hampir 60% dari wilayah kita itu terletak di kawasan rawan gempa. Tentu saja pengetahuan terhadap kesiapsiagaan terhadap gempa itu merupakan kewajiban. Termasuk tadi pertanyaannya tas siaga bencana, tentu saja harus dimiliki di tiap rumah. Demikian agreement atau kesepakatan di dalam keluarga sendiri. Kalau terjadi kebetulan, kalau terjadinya malam, keluarga itu berkumpul. Bagaimana kalau terjadinya pas anak-anak itu di sekolah, bapaknya lagi di kantor atau ibunya di kantor? Tentu saja mereka tersebar di beberapa tempat. Nah, ini yang perlu diingatkan lagi, bahwa kesepakatan bersama mereka harus berkumpul di mana dan lain sebagainya, supaya anak itu disiapkan baik di sekolah dan di rumah. Itu salah satu ya. Ya ini juga betul perlu simulasi begitu ya, perlu juga diingatkan. Dan yang paling penting tadi adalah evakuasi tanpa panik. Ibu Harkunti, kita akan lanjutkan lagi perbincangan di kesempatan lain. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas sosialisasinya di siang hari ini.